اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر وفضل أيد نقضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد قال المفسر رحمه الله تعالى وأدام الله النبع عليه وعلى سائر الصالحين في الدارين آمين. Baikkan. Ayat berapa? 100? 100 berapa? Qala Allah Ta'ala wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbika wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna linnasi 'alaykum hujjatun illa alladhina zalamu minhum fala tahshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaykum wa la'allakum tahtadun. Qala al-mufassiru rahimahullahu ta'ala wa likullin minal umami wijhatun ay qiblatun, dan untuk tiap-tiap siapa, tiap-tiap daripada umat, wijhatun ay qiblatun, ada kiblat. Jadi setiap umat itu memiliki kiblat. Huwa dia muwalliha ay wajjahahu fi sholatihi, dia menghadap kepadanya fi sholatihi di dalam sholatnya. Itu maksudnya muwalliha, dia muwalliha menghadapnya, kiblat itu menghadap kiblat. Qala wa fi qira'atin, yaitu di dalam qiraat yang lain, maulaha atau muwalliha dibaca adalah dalam qiraat yang lain, yaitu bisi roti ismil maf'ul ay muwallaha. Muwallaha ada dibaca muwalliha, ada dibaca muwallaha. Jadi bacaannya di sini dua. Ada sifatnya muwalliha isim fa'il,
dan sigotnya isim maf'ul muwallaha. Qiraat yang lain itu. Nah, kita kembali sedikit. Walikullin wijhatun, dan bagi tiap-tiap daripada umat, wijhatun ay kiblat. Wijhah itu arah. Maksudnya arah di sini adalah kiblat. Huwa muwalliha, dia menghadapnya. Wajjahahu fi sholatihi, dia menghadap kepadanya fi sholatihi, di dalam sholatnya. Ini jawaban di sini katanya disebut bahwa hada kan natijati lima qablahu ka'annahu qala falamma tafarraqu sara bi kulli wijhatin. Katanya ini adalah natijah akhir daripada apa yang sebelumnya. Ketika mereka terpecah, yaitu umat Islam dengan umat Yahudi di dalam kiblat-kiblatnya itu, yang awalnya kiblat Ka'bah, kiblat orang Muslim itu menghadap ke Baitul Maqdis. Datang ayat untuk memindahkan kiblat ke Ka'bah, dan inilah akhir daripada perdebatan itu, mengatakan walikulli wijhatun, dan tiap-tiap daripada umat itu wijhah kiblat. Arah, maksudnya arah itu adalah kiblat. Dengan berdua kiblat masing-masing. Orang Yahudi punya kiblat, orang Nasrani punya kiblat, orang Islam punya kiblat. Setiap umat itu memiliki kiblatnya masing-masing. Tidak boleh kita saling mengganggu kiblat yang satu dengan kiblat yang lain, karena umat itu memiliki kiblatnya masing-masing. Yahudi biadan Baitul Maqdis, kita biadan sembahyang, tidak ke depan Ka'bah dan sembahyang. Jadi setiap umat itu memiliki kiblat masing-masing. Makanya orang Yahudi sampai sekarang masih mempertahankan Baitul Maqdis karena dianggap itu kiblatnya dia. Memang ya kiblat orang Yahudi dulu adalah Baitul Maqdis. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kiblatnya orang Yahudi itu adalah Baitul Maqdis. Tidak ada ceritanya orang Yahudi itu berkiblat ke Ka'bah. Orang Nasrani, Yahudi, Nasrani, tidak ada. Yang berkiblat ke Ka'bah ini siapa? Orang Muslim, orang Islam. Kalau Yahudi, Nasrani, ya kiblatnya itu ke Baitul Maqdis. Tapi Nabi Musa, Nabi Isa itu melaksanakan haji ke mana? Ke Ka'bah. Melaksanakan haji kan dalam satu riwayat bahwa seluruh para nabi-nabi itu pernah berhaji. Boleh berhaji ini? Boleh berhaji? Dengan Yahudi, Nasrani boleh berhaji atau Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Adam boleh berhaji? Ke Mekah, ke kiblat orang Muslim. Tapi belum kita dengar cerita bahwa orang Yahudi Nasrani
itu berkiblat ke Ka'bah. Makanya Al-Quran mengatakan walikullin wijhatun, walikullin minal umami wijhatun. Tiap-tiap daripada umat itu memiliki arah atau kiblat. Huwa muwalliha, dia menghadap kepadanya, menghadapnya, yaitu dia menghadap ke kiblat itu. Kapan itu? Wajhahu fi sholatihi, menghadap kepadanya di dalam sholat. Jelas nih? Jadi orang Yahudi sekarang yang tidak mempercayai kitabnya, orang Nasrani yang kitab-kitabnya yang asli itu tidak dipercayai, seandainya percaya dia akan menjadi orang Muslim. Seandainya kitab-kitabnya itu dia percaya seperti Taurat dan Injil itu, no jadi dengan Muslim. Dan Yahudi Nasrani juga yang sekarang yang menganggap dirinya benar, dianggap kitab yang dia pegang itu adalah kitab yang asli. Jelas itu. Jadi ini supaya kita mengerti, paham agama ini tidak menghukum seseorang itu atau membuat atau adanya sebuah hukum di dalam agama itu bukan dari penelitian agama, itu daripada kajian daripada Al-Quran dan hadis. Beli hukum sembahyang 5 waktu, beli hukum sembahyang 5 waktu, Al-Quran dan hadis. Beli hukum berzakat, dari mana hukum berzakat? Al-Quran dan hukum puasa, hukum berhaji, dari mana hukum-hukum itu menjadi wajib untuk kita? Dari Al-Quran dan hadis yang dikaji oleh pemahaman para ulama, bukan dari penelitian. Supaya kita paham, jangan menentukan hukum itu dari penelitian. Jadi Islam ini memang hukum-hukumnya itu tidak muncul dari penelitian. Paham ya? Contoh nih, puasa bagus atau tidak? Puasa bagus atau tidak? Bahkan sampai hasil penelitian sekarang, puasa itu sebagai obat. Hasil penelitian sekarang, dengan sakit-sakit mah kesuruh puasa. Apakah dari hasil penelitian itu kemudian puasa itu menjadi wajib? Tidak. Jadi jangan kita mengatakan bahwa sebuah kewajiban itu muncul daripada hasil penelitian, tapi hukum itu muncul dari apa? Dari pemikiran para ulama-ulama tentang Al-Quran dan hadis. Ngerti maksudnya ini? Karena kalau kita lihat zaman sekarang ini, bahwa ilmu penelitian ini memang dalam kuliah-kuliah kan, ilmu penelitian ini yang sangat diagungkan. Penelitian ini kan bukan untuk membangun sebuah hukum,
Tapi penelitian ini adalah untuk membangun dunia yang lebih bagus, bukan membangun sebuah hukum di dalam Islam. Jadi kita kembali kepada yaitu tafsir daripada ayat Al-Quran ini yang mengatakan maka setiap umat itu memiliki apa? Memiliki arah kiblatnya itu. Tidak bisa juga kita ganggu gugat orang-orang yang menganggap Yahudi kiblatnya ke sana. Ya memang dia kiblatnya ke sana dia. Ini ujung lah apa namanya? Di sini Imam Shawi mengatakan hadza kan natijati, ini seperti hasil daripada sebelumnya. Ka'annahu qala lamma tafarraqu sara likulli wijhatin. Ini katanya Imam Shawi. Ketika mereka terpecah, yaitu Yahudi Nasrani terpecah, maka menjadilah dia itu setiap umat-umat itu memiliki kiblatnya masing-masing. Paksa Islam untuk berkiblat ke apa itu? Kemana? Ke Baitul Maqdis. Ya tidak bisa. Orang Al-Quran mengatakan kita itu harus berkiblat ke Ka'bah. Jadi ini duduk perdebatan-perdebatan. Kemudian ayat Al-Quran ini mengatakan fastabiqul khairat. Nah sebelumnya ini mengatakan wajjahahu fi sholatihi, kiblat itu dipakai untuk menghadap dalam melaksanakan sholat. Soal lamun kiblat doa be, be kiblat doa atas langit kan menun tamangkat ima ndek meni mentan. Kiblat doa kemana? Ke atas. Ya Allah, laun ndak misalaun pacu lalu sembahyang meni tam berdoa ya kiblat nih unin kan. Oh bukan. Jadi bahkan di dalam ibadah termasuk doa juga dan ibadah yang lain yang memiliki kiblatnya masing-masing. Pak ngerti menin? Ndam bisa berdoa menin tam laun teparam nolak si batur. Kembik dia ya kiblat dia ni. Ya pun menin antar berdoa ni. Oh beda kiblat doa dengan kiblat salat. Wa fi qiraatin, dan di dalam qiraat bacaan yang lain pada kata-kata muwalliha itu dibaca muwallaha. Muwallaha itu isim maf'ul. Jadi di sini dua bacaannya mengatakan walikulli wijhatun huwa muwallaha atau huwa muwalliha. Itu dia. Qala fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah al khairat kepada kebaikan. Kalian berlomba-lomba kepada kebaikan. Kah berdebat no wahane menulah kira-kira. Mai te aparan non te sembahyang baik. Nih seniman berdebat. Seniman sembahyang berdebat. Piram dia berdebat no hidup ni. Hai apa terdebatan? Apa terdebatan? Mai sembahyang wah. Itu. Sekarang begini ya. Sekarang ini memang agak keluar cara-cara kita ini.
Kita lihat di masjid-masjid lah. Lamun seriuk le masjid no, di masjid-masjid sak beli-belian, sak solah-solahan ke lagu. Ketentuan aparan sembahyang zuhur jam sekian. Boleh hendak menentukan zuhur itu dengan aparan? Dengan jam? Hah? Di mana dalilnya menentukan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh isi jam? Coba demente. Oh, aparan program aparan hali HP no? Hah? Pokoknya wahane tentuan sembahyang no. Dan juga di masjid-masjid banyak dilihat waktu sholat sekian. Subuh jam pira? Jam 5 misal. Dari mana kaedahnya itu subuh itu jam 5? Dan ini kan jam ini kemarin-kemarin ada. Kalau itu namanya ilmu hisab ya. Itu namanya ilmu hisab. Kalau orang tahun 80-an, tahun 1800-an orang Islam zaman lain bagaimana dende jauh lalu 1800-an 1090-an apakah orang dulu menentukan sholat itu dengan jam? Hah? Dah. Menentukan sholat itu dengan langit zaman dulu. Maka menentukan awal sholat dengan jam itu yang disebut dengan ilmu hisab. Ilmu hisab. Angka lamun zaman lain no harus cekat dengan hajari marbot no kemben yo dinara no jam zaman lain pira mah ngebang no. Pira mah ngebang. Jadi jamnya orang dulu itu adalah apa? Gumi, langit, bulan, bintang, matahari. Itu jamnya orang dulu. Alam semesta ini jadi jamnya. Waktu itu zuhur, lamun waktuan ruang sekecil, udah sholat, sudah ngebang dengan. Apa ton kita diriin? Bayangannya, oh lamun masih tu lengun tilik bawah di mana zuhur nih masih masih atas tepang, lamun waktuan sekecil. Sekarang dunia sudah berubah dengan dunia digital. Apakah Islam itu bisa tersentuh dengan aran ilmu hisab no karena ilmu hisab menentukan awal waktu dengan jam zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dengan jam. Boleh. Guru kami mengatakan untuk mempermudah kita, untuk mempermudah diri kita ini mengetahui waktu untuk sholat itu, untuk sholat saja ya, bukan untuk yang lain, ya boleh mempergunakan hisab. Aran hisab no? Itu tadi menentukan awal itu melalui jam, melalui teknologi, melalui hitung-hitungan. Kalau namanya, kalau yang dulu itu apa namanya, buruj. Ada mungkin di kitab sana itu, di Sohmim itu beli no, itu namanya buruj. Cara menentukan kadu naparan no. benang kadu itu zaman-zaman dulu lah. Orang-orang yang ahli palak itu biasanya cekat nama menunu.
guru kami namanya Syekh Sayyid Ayyub Abakar Asad Ali Al-Ahdal. Itu Masya Allah ahli palak yang luar biasa. Menentukan awal sholat itu, kata guru kami Syekh Mustafa, ya boleh untuk mempermudah kita. Jadi selama ini kita ibadah melaksanakan apa itu? Melaksanakan sholat 5 waktu dengan ilmu apa? Ilmu hisab. Apa itu ilmu hisabnya? Itu menentukan sholat dengan jam itu. Seharusnya kalau kita mau serius itu ya harus menentukan sholat itu jangan dengan ilmu hisab, ilmu ru'yah mesti tak nentuan sembahyang. Ilmu ru'yah, ay kita lihat matahari, Masya Allah kan. Jelas nih? Jadi ini perbedaan zaman dulu dengan zaman sekarang. Jadi kita sholat sekarang ini waktunya mempergunakan apa? Mempergunakan apa? Hisab. Mempergunakan ilmu hisab. Waktu sholat ini sekarang kita pakai ilmu hisab. Seharusnya kita pakai apa? Apa? Ru'yah. Apa yang kita lihat? Matahari, langit, bulan, bintang, petang. Lagunane berminta maka dulu ya. Ndek tok wayen golem selapu apa ini. Lamun lae bumi ini teratur ya. Musimnya teratur zaman lae. Golem marak wayen golem musim apa ranu? Musim hujan, musim panas. Nendek nane. Sekarang bumi sudah tidak teratur lagi. Kenapa seperti itu? Ya karena perbuatan manusia itu sendiri yang merusak bumi ini. Paham nih? Jadi kita sholat sekarang ini hasil daripada ilmu hisab waktunya itu. Makanya guru kami namanya Syekh Mustafa mengatakan boleh ya untuk sholat ini boleh katanya. Kalau untuk sholat seharusnya kita sholat itu pakai apa? Pakai ru'yah. Nah, itu kalau zaman apalagi zaman Nabi dulu orang mau azan itu apa ranon? Wah langit bumi serius aneh balok tebai lai aneh balok salah itu aparan ndik narak aparan ndik narak jam kan lai ndak narak jam lai mik ndik narak apalagi mik jam ndik narak jadi lamun dengan ngebang lai lamun dengan ngebang lain ndek kadumik apa kadun ia pun arak menara nu to atas apa nun atas menara nu ia lain tae ketu ia ton ngebang tu ia ton ngebang ndek kadumik demen wah ngebang kan cuma lamun zaman lain lamun te ngeraos di man kode unit ya kendengahan zaman lain kemben darak suara dile coba aneh hendang non nyengkeun mati dile berbeda tenang sepi dah dunia ni lamun mati dile lalu lamun nyala dile ya Allah haroh nyurak dek kedengahan ternyata memang ini suara-suara ini Masya Allah yang secara tidak langsung kita ini mendengar suara-suara ini yang mengganggu pembicaraan kita. Zaman lain dengan darah dengan kadumik, darah dengan kadu apa. Sehingga berbicara andin ngebang doang angkat suara sekecet. Taek. Mungkin dengahan, datang makan dengahan tuh menara nu tahu sama
taek misal. Itu manfaat daripada tamaran menara. Hah? Biaran menara. Hah? Hah? Nah, jadi di masjid itu ada bangunan yang tinggi. Itu salah satu manfaatnya adalah untuk mengumandangkan azan. Lamun waktu tahun kan luwek batur badengah. Sekarang tidak, dunia sudah, memang betul dunia ini sudah berubah. Nah ini jelas ini perubahan-perubahan daripada dunia ini sudah sangat jauh sekali dari terlalu cepat dunia ini berubah ini. Jadi penentuan daripada awal sholat itu sekarang itu mempergunakan hisab. Mana maksudnya hisab itu? Dengan dengan jam itu, dengan jam, dengan hisab. Seharusnya berbeda dengan ru'yah, arti sekitar serio matahari, serio lamun berajah pakai bab waktu sholat, lamun berajah pakai bab sholat kan selalu jadi tolak ukurannya itu adalah apa namanya matahari. Lamun wasrab jeluh waktu apa maghrib. Piran habis waktu maghrib, hilangnya mega-mega yang merah. Lamun wahdara ruan bea atau lebat sembayang isya wah. Itu dulu. Nah nendet bani kadu nih ilmu hakikat, ilmu ru'yah ini, hakikat ru'yah itu sudah hilang dengan ilmu hisab. Ngerti mana? Masya Allah. Masya Allah, perubahan dunia ya. Dunia sudah berubah itu. Jadi sholat ini kita mempergunakan waktu hisab dengan waktu-waktu yang kalian lihat di jam itu namanya waktu hisab. Masya Allah ya. Itu kalau kita sadari bahwa dunia ini memang sudah berubah betul. Berubah dengan teknologi, dengan segala macam itu. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah. Apa kenan berlomba-lomba? Bahasa Sasak. Hah? Barong-arong. Barong-arong al khairat kepada bagus-bagus. Barong-arong tuh gawe pegawaian bagus, ndak milih kemudian kena non. Ndin berlomba-lomba param kena perlombaan lah. Aransa sekarang semua jadi perlombaan hidup ini kan. Sembayang jadi perlombaan carit sakena. Ngaser, baca Quran, tilawah, semua jadi perlombaan. Aneh, makanya kalau orang berpikir cara-cara orang dulu, ya dunia sekarang ini memang aneh. Kenapa aneh? Selaku jadi perlombaan. Apa jadi perlombaan? Baca Quran. Apa jadi perlombaan Malek? Hah? Azan. Apa? Apa? Pidato jadi perlombaan. Aneh itu kan. Masa pidato jadi perlombaan?
Dengan saya tahu ngaji ini, dengan saya tahu muni ini bukan karena suara yang bagus, mulai alim ya cekat. Sehingga zaman sekarang ini sak penting solah suara timam dia tahu lagu terdengar misi dengan kitab dia tahu baca lagu, oi lamun pidato aro abeh manusia sendiri kisiin. Coba kenapa? Itu akibat pidato itu menjadi perlombaan. Akibat sehingga ya seperti katanya Gus Dur itu dah. Lama-lama ini muncul orang-orang yang tidak paham dengan agama ini berbicara agama. Tidak paham agama berbicara agama. Dari mana kok bisa seperti itu? Karena dunia zaman sekarang ini selapu perlombaan. Azan perlombaan. Apa Malik? Pidato perlombaan. Belum tentu nih dah juri jadi juri no cekatannya pidato no. Jadi di sini sebenarnya kalau agama itu kan alim, bukan bagaimana kita pinter dalam mengolah kata atau intonasi. Kalau zaman-zaman dulu makanya orang enak. Memang betul-betul orang mempelajari agama ya untuk dirinya dan untuk yang paling utama untuk dirinya. Sekarang dah hafal Quran. Jadi aneh coba bilang gobok, bilang desa, bilang camat, bilang kabupaten, bilang provinsi. Beh, perlombaan ngasar. Perlombaan ngapal Quran, perlombaan. Pertanyaannya begini kan, boleh enggak itu? Selapu nih perlombaan dan orang lama-lama menghafal Quran dengan tujuan perlombaan. Adik sademen menang mau apa? Mau sertifikat, mau kepeng, ngasar. Masya Allah, ini memang dunia. Kalau untuk memperlihatkan Islam ini luar biasa, li'i'la'i kalimatillahi wa izzil islami wal muslimin, untuk menegakkan kalimat Allah dan untuk kemuliaan muslim, orang muslim itu. Orang-orang bisa berpikir bahwa Islam itu luar biasa dari segala hal. Tapi ingat, ini justru yang mengganggu niat-niat kita ini untuk menghafal Quran, untuk untuk ngasar, untuk sebenarnya ngasar untuk memperindah Al-Quran. Jadi niat kita akan berubah jadinya, karena memang itu ujian sudah zaman sekarang itu. Masya Allah ya, aneh ya dunia ini. Cuma kalau kita lihat dari sisi dunianya, ya ada nilai positifnya. Apa nilai positifnya? Yaitu perkembangan ekonomi. Aran gawe si batur rohane, aran gawe isi batur untuk menjadi orang-orang yang lebih bagus. Tapi ingat, jangan karena itu semua kemudian niat kita menghafal Quran, belajar ngasar nih hanya tujuannya untuk itu. Paham nih? Bagaimana kita ini melakukan sesuatu itu karena Allah. Jelas nih? Itu perlombaan itu selingan itu. Kalian dapat juara,
mayeloi dengan cakatan Malik kandik mau juara misal merantan tafsir membahas tafsir ndak saya sim apa ranu yesim utama nanu ndak menu paham nih ingat nu ndak menu jadi yang utama itu adalah karena memang inilah perintah agama tersuruh untuk mengkaji, memahami, menghafal daripada Al-Quran, menghafal hadis, memperindah bacaan, kan itu perintah daripada agama. Maka kita disuruh adem fastabiqul khairat. Apa artinya fastabiqul khairat? Bahasa Sasa kan barong-arong joksa bagus-bagus senung badiru jelap-jelap cepat-cepat ila taati kepada ketaatan wa qabuliha dan menerimanya, menerima ketaatan itu maksudnya adem sa aru-aru entam terima aru gawe pegawaian ibadah senu kanci terima jelas nih ngerti betul nih ingat nu aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a aina ma dimanapun ma takunu kalian berada dimanapun kalian takunu berada ya'ti bikumullahu jami'a Allah datang kepada kalian semua. Apa maksudnya Allah datang? Allah mendatangkan kepada kalian semua ayu jammi'ukum yaumal qiyamati Dia akan mengumpulkan kalian yaumal qiyamati di hari kiamat. Fayujazikum bi a'malikum kemudian dia membalas kalian kita semua ini bi a'malikum dengan pekerjaan kalian. Jari mbembe tau ada lemak seno. Nah ini fastabiqul khairat, ini manfaat daripada cepat-cepat melakukan kebaikan itu. Jangan sampai mengulur-ulur waktu. Aina matakunu mbembetao ya'ti bikumullahu, Allah mendatangkan kepada mereka semua. Apa maksudnya? Ya'ti bikumullah itu yujammi'ukum, dia mengumpulkan kalian di hari kiamat. Kemudian Allah mendatangkan dengan balasan-balasan apa yang sudah kalian kerjakan daripada kebaikan-kebaikan senu. Wah ibadah, wah ngaji, wah sembahyang, baca kitab, leman Allah akan mendatangkan itu semua kepada kita semua. Jo kita nih mene kelalah ngaji, kelemak ngaji, subuh ngaji, ye doang puruk gawe mene sampai wah lain ruam si pacu mengaji sampai muan maruan muan pengajian, wah ngaji diri berberuan muan pengajian, hah? Dia wah baramuan si dia pacu lalu wah mararuan matan jurumiah wah muan tuah kan. Ya ini astagfirullah, masya Allah. Ya itu innallaha ala kulli syai'in qadir, sungguh Allah atas segala sesuatu, ala kulli syai'in atas segala sesuatu, qadir kuasa, artinya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Berkuasa dalam bagaimana? Semuanya, yaitu
untuk mendatangkan kepada kita semua tentang kebaikan yang sudah kita kerjakan mulai makna B. Itu Allah kuasa semuanya. Nanti kita lanjutkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Wah liwat wah nih. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم wala'allakum tahtadun. Nanti ini insyaallah ingatan engkah no. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab.